Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly. Bersama saya Akna Nur Sabrina, hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, wujudkan Tridharma, dosen Untidar bersama Disporapar Kota Magelang gelar pelatihan bos muda. Dosen Universitas Tidar menunjukkan peran aktifnya dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi melalui kolaborasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang. Kegiatan pelatihan bos muda batch 2 ini digelar pada Selasa 26 Agustus di Mangkujo, Bandongan. Sebanyak 35 peserta berusia 16 hingga 29 tahun mengikuti kegiatan yang meliputi pembukaan, materi kewirausahaan, pendampingan penyusunan ide bisnis, serta praktik bisnis model kanvas. Adi Surya Perdana, SPMSC, dosen S1 Agribisnis sekaligus Ketua Panitia, menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi wujud pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma. Sementara itu, Budi Hartono, SEMSC, dosen Prodi Manajemen, menekankan pentingnya proses dalam membangun usaha dimulai dari survei, observasi, hingga analisis. Dari pihak Disporapar, Yulis Hindarwati, Esos, menyatakan sinergi ini dapat mendorong pemuda untuk tidak hanya mencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Melalui pelatihan ini, Untidar berharap lebih banyak pemuda Magelang tumbuh sebagai wirausahawan muda yang kreatif dan berdaya saing. Berita yang kedua, penguatan ekosistem jurnal ilmiah, Untidar laksanakan pendampingan bagi pengelola jurnal di Keduraya. Universitas Tidar melalui tim pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh Profesor Dr. Parmin MPD, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, memberikan dukungan bagi pengelola jurnal di Kegiatan pendampingan perdana ini dilaksanakan di Gedung Multimedia Kampus Untidar pada Rabu 27 Agustus 2025. Rangkaian acara meliputi pembahasan instrumen penilaian akreditasi serta pendampingan langsung bagi jurnal yang akan diajukan untuk akreditasi atau akreditasi ulang. Agista Sintia Dewi Adila MPD, Koordinator Prodi Pendidikan IPA FKIP Untidar, menjelaskan bahwa program ini didukung oleh dana LPPM Untidar dan akan berkelanjutan secara berkesinambungan dengan monitoring dan pendampingan hingga jurnal terbit di Sinta. Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola jurnal dari 16 perguruan tinggi di wilayah Keduraya, termasuk Universitas Tidar, Politeknik Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Gombong, dan beberapa akademi serta sekolah tinggi lainnya. Profesor Parmin menegaskan pengabdian ini adalah wujud komitmen Untidar bersama perguruan tinggi di Keduraya untuk menguatkan ekosistem publikasi ilmiah. Melalui pendampingan ini, diharapkan peserta mampu mendiseminasikan ilmu dan praktik terbaik di perguruan tinggi masing-masing. Berita yang ketiga, Mindset 2025, mahasiswa baru manajemen Untidar dibekali motivasi dan pengenalan prodi. Kegiatan Mindset dilaksanakan pada Rabu 27 Agustus 2025 di Gedung Kuliah Umum Dr. HR Suparsono Universitas Tidar yang dihadiri oleh mahasiswa baru program studi S1 Manajemen, para dosen, serta pemateri. Dengan mengusung tema Grow Together, Shine Brighter, acara ini menjadi ajang penyambutan mahasiswa baru oleh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Materi pertama disampaikan oleh Fusna Marsukoh SHMM, Ketua PTPI Jawa Tengah, yang membagikan motivasi dengan judul Mahasiswa Berkarakter Smart Brain Good Attitude Strong Confidence. Ia menekankan pentingnya attitude yang menyumbang 95% kesuksesan. Selanjutnya, Dr. Sinta Ratnawati SEMSI, Koordinator Prodi S1 Manajemen, memaparkan visi misi, kurikulum, dan prospek lulusan program studi.
Pemateri ketiga, Devi Wahyu Utami, alumni manajemen Untidar, memberikan motivasi kewirausahaan melalui pengalaman bisnis lurik kasih, serta membagikan tips memulai usaha tanpa modal besar. Pemateri keempat, dari PT Yapindo, mempromosikan aplikasi pembelajaran digital yang dapat diakses oleh mahasiswa FEB. Kegiatan juga diisi dengan pengenalan struktur HMJM, sesi tanya-jawab, kuisis interaktif, serta penampilan bakat mahasiswa. Melalui Mindset 2025, Universitas Tidar berharap mahasiswa baru manajemen dapat termotivasi, memahami program studi lebih dalam, dan siap berkolaborasi untuk tumbuh bersama. Berita yang keempat, Pelita Fair Gelora Inovasi Berkelanjutan menata arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran Ilmiah dan Kreativitas Mahasiswa atau UKM Pelita Universitas Tidar telah menyelenggarakan event tahunan Pelita Fair pada Kamis 28 Agustus 2025 di Gedung Dr. HR Suparsono, Kampus Tuguran. Tahun ini, Pelita Fair mengusung tema Gelora Inovasi Berkelanjutan menata arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan berhasil menjaring peserta dari 13 provinsi di Indonesia. Rangkaian acara meliputi seminar digital marketing, lomba esai, business plan competition, dan infografis skala nasional. Dalam seminar digital marketing, pemateri Zaki Firosi ASAB menjelaskan strategi pemasaran berbasis teknologi digital mulai dari pemanfaatan media sosial, optimasi mesin pencari, strategi konten marketing, hingga penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, finalis esai, bisnis plan, dan infografis memaparkan karya mereka di hadapan dewan juri yang terdiri dari dosen, praktisi, dan tokoh berpengalaman. Prestasi penjurian dilaksanakan secara transparan dan objektif dengan penekanan pada orisinalitas, relevansi, dan dampak dihasilkan. Melalui Pelita Fair 2025, UKM Pelita Universitas Tidar berharap mampu melahirkan generasi muda yang inovatif, kompetitif, dan siap berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Berita yang kelima, Podcast Sarang Untidar hadirkan cerita inspiratif dua mahasiswa Ilkom Untidar yang merintis catering juragan.wrg. Podcast Sarang Untidar kembali hadir pada Jumat 29 Agustus 2025 lalu dengan cerita inspiratif dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Kali ini, Mutiara Sakuntala Kusuma dan Dina Fitriana berbagi pengalaman mengenai perjalanan mereka dalam membangun usaha catering yang dinamai Juragan Wareg. Usaha ini bermula pada tahun 2024 saat keduanya tidak mengikuti kuliah kerja nyata namun mendapat kesempatan bergabung dalam program PPK Ormawa. Berangkat dari ide sederhana untuk menyediakan makanan bagi teman-teman mahasiswa, Juragan Wareg kini sudah berjalan selama 1 tahun lebih dan mampu memasok produk snack ke beberapa coffee shop. Dalam perjalanannya, mereka menghadapi berbagai tantangan seperti mempertahankan konsistensi, mengelola modal, dan membagi waktu antara kuliah dan bisnis. Namun, semangat untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan produk berkualitas terus menguatkan langkah mereka. Lewat podcast ini, Tiara dan Dina juga memberikan pesan kepada sesama mahasiswa untuk tidak takut memulai bisnis sejak masih di bangku kuliah, serta menjaga konsistensi dan keberanian dalam mengambil keputusan. Berita yang keenam, PPK Ormawa ETSA Untidar gelar workshop dan pelatihan batik tulis. PPK Ormawa ETSA Universitas Tidar melaksanakan workshop dan pelatihan batik tulis pada Sabtu 30 Agustus 2025 bertempat di Balkondes Giripurno. Kegiatan ini bekerja sama dengan Mitra Oyayo Batik Borobudur dan dihadiri oleh ibu-ibu kader Posyandu Desa Giripurno serta dosen pendamping dan koordinator program studi. Pada sesi inti, pemateri Siska Wahyati dari Oyayo Batik Borobudur menjelaskan secara rinci tentang batik tulis, mulai dari pengertian, teknik dan proses pembuatan, alat dan bahan yang digunakan, pemanfaatan pewarna alami, hingga nilai jual batik.
Sesi tanya jawab juga diberikan agar peserta mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait batik tulis. Workshop ini menjadi pembuka dari rangkaian pelatihan batik yang akan berlanjut pada minggu berikutnya, di mana peserta akan melakukan praktik membatik secara langsung. Kegiatan ditutup dengan sesi dokumentasi bersama di Balkondas Giripurno. Melalui kegiatan ini, Untidar berharap ibu-ibu kader Posyandu mampu memahami dasar-dasar batik tulis sebelum terjun langsung pada pelatihan praktik. Berita yang ketujuh, Pamaba 2025 Himatika Untidar bekali mahasiswa baru menuju masa depan gemilang. Himatika Universitas Tidar menggelar Pamaba 2025 dengan mengusung tema langkah awal menuju masa depan gemilang. Kegiatan ini terbagi dalam dua sesi, yakni Pamaba 1 dan Pamaba 2 yang berlangsung pada 23 dan 30 Agustus 2025. Pamaba 1 bertempat di ruang LR2 01 dan LR2 02. Diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia, Ketua Himatika 2025, serta dosen yang hadir. Selanjutnya, penyampaian materi dilakukan oleh Agustiana Sabila Putri dan Rizky Putri Kusumawardani dari IKA Himatika yang membawakan materi seputar sejarah IKA Himatika. Materi berikutnya disampaikan oleh Novi Ramadanti, mahasiswa pendidikan matematika Untidar dengan topik problematika mahasiswa. Acara dilanjutkan dengan simulasi debat yang didampingi anggota Himatika dari Sikastrafo. Berlanjut ke Pamaba 2, kegiatan dilaksanakan di sekitar kampus Tuguran di mana mahasiswa baru dibagi menjadi 10 kelompok kecil untuk berdiskusi bersama kakak asuh. Materi diskusi meliputi kode etik perkuliahan, manajemen urusan, dan urgensi organisasi. Melalui Pamaba 2025, diharapkan mahasiswa baru Himatika dapat memahami pentingnya organisasi serta mampu membangun langkah awal yang kokoh dalam menghadapi dunia perkuliahan. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Akna Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.